Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke langkah keempat dari buku Coach Builder. Spesifik banget nih judulnya, Belajar Menulis Email Hebat yang Bisa Menutup Penjualan. Jadi bukan cuma nulis email biasa ya, tapi mungkin ada yang bertanya, sepenting apa sih email ini buat bisnis coaching Anda? Sumber ini bilang, ini bukan sekedar alat promosi, tapi kunci bangun kepercayaan jangka panjang. Mari kita kupas. Betul, betul. Inti langkah 4 ini soal gimana email yang efektif itu bisa bangun trust, kepercayaan. Ada rumusnya loh di sini. Nilai yang dikasih terus-menerus, value over time, itu sama dengan trust. Value over time equals trust, oke? Iya. Dan ingat, milih coach itu kan bukan kayak beli permen ya, bukan keputusan impulsif. Jadi perlu banget kepercayaan yang dibangun. Ya, pelan-pelan. Berarti ini bukan tentang satu email ajaib yang langsung closing gitu ya, lebih ke proses. Tepat sekali. Nah, disinilah konsep keakraban atau familiarity jadi penting. Orang kan lebih nyaman beli dari yang udah akrab, yang udah dikenal. Email yang konsisten itu, yaitu tugasnya, bikin akrab. Bikin akrab ya. Iya. Terus ada lagi istilah bagus, jendela frustrasi, window of frustration. Maksudnya, email Anda itu menjaga Anda tetap diingat sama calon klien, pas banget di saat mereka lagi frustrasi sama masalah mereka dan butuh solusi. Jadi email ini memperpanjang fase pencerahan mereka sampai momen itu tiba. Wah, jendela frustrasi, menarik. Bahkan, sumber ini bilang, gini, nggak ada yang bisa bikin bisnis coaching tumbuh lebih cepat daripada, yaitu, tetap terhubung sama calon klien Anda. Oke, paham krusialnya. Tapi kan langkah paling awal kita butuh alamat emailnya dulu. Nah, sumber ini bahas soal lead generator ya. Betul. Semacam umpan lah ya, konten penarik prospek Anda kasih wawasan berharga, sebagai imbalannya mereka kasih alamat email. Contohnya apa tuh biasanya? Yang simple aja. Yang sederhana dan sering disebut di sini itu yang berbasis teks, misalnya checklist, worksheet, atau assessment singkat. Oh, kayak gitu ya. Prinsipnya berarti bantu mereka merasakan masalahnya dulu, gitu. Persis. Anda kasih mengapanya dulu, kenapa masalah ini penting buat mereka. Nanti bagaimana solusinya, yaitu yang Anda jual lewat coaching. Lead generator ini bikin masalahnya jadi lebih nyata buat mereka. Oke, dapat emailnya. Terus nulisnya gimana? Ada kerangkanya nggak? Ada dong. Sumber ini ngasih kerangka kerja penjualan yang namanya The Customer is the Hero Sales Framework. Jadi fokusnya ke pelanggan sebagai pahlawan, ada 6 langkah. 6 langkah. Sistematis juga ya. Coba apa aja tuh? Oke, pertama, mulai dari masalah mereka, biar langsung nyambung. Kedua, posisikan coaching Anda sebagai jembatan solusi. Ketiga, bangun jembatan lebih jelas lagi, mungkin ulangi rencana 3 langkah yang ada di web Anda. Oke, pengulangan ya. Iya, biar nempel. Keempat, gambarkan konsekuensi negatifnya kalau mereka nggak ambil tindakan. Kelima, sebaliknya, gambarkan hasil positif kalau mereka bertindak. Dan keenam, ini penting, call to action yang jelas. Ajak mereka melakukan sesuatu. Masuk akal sih urutannya. Memandu banget ya. Tujuannya memang memandu alur berpikir mereka secara logis, bukan maksa beli saat itu juga. Sip. Nah, udah bisa nulisnya nih. Terus strategi ngirimnya gimana? Di sini dibedain ya antara sales emails sama nurture emails. Apa bedanya buat Anda yang lagi dengerin? Ya, dibedain. Sales emails itu ibaratnya sprint di awal. Mungkin sekitar 7 email pertama. Lebih langsung tujuannya, ngajak beli atau ambil langkah konkret. Lebih to the point ya. Betul. Nah, kalau nurture emails, ini maratonnya. Ini kampanye jangka panjang setelah fase sales awal tadi. Fokusnya balik lagi ke awal tadi. Kasih nilai gratis, bangun keakraban, bangun kepercayaan. Jadi tujuannya bukan hard selling terus-terusan? Bukan, justru menjaga hubungan biar tetap hangat, biar Anda tetap relevan di pikiran mereka. Jadi pas jendela frustrasi tadi kebuka, Anda yang diingat. Isinya bisa macam-macam, cerita sukses klien lain, case study, tips praktis, kenalin ahli lain, ya diselingilah sesekali sama email penjualan lagi. Oke, jadi nurturing ini kayak investasi jangka panjang ya? Ini nyambung sama analogi mancing di buku itu nggak sih? Yang soal jaga kail tetap di air? Nah, itu dia. Pas banget analoginya. Semakin lama email Anda konsisten di air, dikirim terus, ya makin besar kemungkinan dapat ikan, dapat klien. Haha, iya juga ya. Sumber ini menekankan banget
prediktor nomor 1 pertumbuhan bisnis coaching Anda itu adalah terus mengirim email. Bahkan ketika coach lain mungkin udah capek, udah berhenti, ini soal konsistensi, soal main jangka panjang. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, email dalam bisnis coaching ini bukan cuma alat kirim pesan ya, ini mesin pembangun kepercayaan yang vital yang pada akhirnya bisa bantu tutup penjualan. Kuncinya, konsisten kasih nilai. Benar sekali. Dan ini balik lagi ke Anda yang mendengarkan. Kalau Anda terapkan strategi email yang pas, mulai dari lead generator yang menarik, pakai kerangka nulis yang efektif kayak tadi, terus jalanin kampanye nurture dengan sabar dan gigih, ya Anda bisa bangun hubungan kuat yang hasilnya klien loyal. Menarik banget. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Selain buat jualan, coba pikirin deh, gimana caranya Anda bisa pakai email, termasuk dari respons atau bahkan tidak adanya respons, untuk Anda sendiri jadi lebih paham apa sih sebetulnya kebutuhan calon klien Anda, bahkan sebelum mereka mutusin kerjasama. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya.